Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bertemu dengan Kakak Sania. Sekarang Kakak Sania akan mengajarkan ilmu qiraah yang ilmu qiraah itu merupakan bagian dari mata kuliah Al-Qur'an yang di bawah Pak dosen pengampu Bapak Misrah Ahmadi. Pengertian qiraat. Secara etimologis, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan yang berarti bacaan. Makna asalnya juga mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Artinya menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Yang kemudian secara terminologi, qiraat berarti suatu madhab pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam qura sebagai suatu madhab yang berbeda dengan yang lain. Sedangkan menurut penulis, definisi yang mudah dipahami dan dijadikan sebagai acuan. Macam-macam qiraat: 1. Mutawatir, 2. Masyhur, 3. Ahad, 4. syadz, 5. maudhu', 6. mudraj. Mutawatir itu apa? Qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dan sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW. Kemudian masyhur. Masyhur itu juga apa? Qiraat yang sahih sanadnya tetapi tidak mencapai mutawatir. Qiraat yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasam Utsmani serta terkenal pula di kalangan para ahli qiraat. Kemudian ahad. Qiraat yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasam Utsmani. Menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal di kalangan para ahli qiraat. Contoh, Quran Surat Ar-Rahman ayat 76 dan Quran Surat At-Taubah ayat 128. Syadz, qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contoh, Al-Fatihah ayat 4. Maudhu', qiraat yang tidak ada asalnya. Mudraj, yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran. Contoh, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Syarat-syarat qiraat. 1. Qiraat diriwayatkan dengan sanad yang sahih. 2. Qiraat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. 3. Qiraat tidak menyalahi rasam al-mushaf. Manfaat qiraat: menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah Subhanahu wa taala. 2. Meringankan umat Islam dan memudahkan membaca Al-Qur'an. 3. Bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna. 3 hal yang harus diketahui ketika ingin mendalami ilmu qiraat yaitu 1. Qiraat, 2. Riwayat, 3. Thariq. Qiraat itu sendiri yaitu bacaan yang disandarkan kepada seorang imam dari qura yang 7, 10, atau 14 seperti qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ya'qub, dan sebagainya. Riwayat yaitu bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dan para qura yang 7, 10, atau 14. Misalnya, Nafi mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Qarshi. Maka disebut dengan riwayat Qalun an-Nafi atau Warshi an-Nafi. Thariq yaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qura yang 7, 10, atau 14. Contohnya, 2 Warshi mempunyai 2 murid yaitu Al-Arzaq dan Asbahani, maka disebut Thariq al-Azraq. Persamaan dan perbedaan ilmu qiraat dan tajwid. Kesamaan antara qiraat dan tajwid yaitu keduanya sama-sama mengaji tentang usuliyat al-qiraat seperti idgham, idhar, hukum nun, sukun, dan tanwin, dan lain-lain. Maka dari itu, tajwid adalah bagian dari qiraat. Perbedaan: 1. Qiraat mengaji tentang kalimat-kalimat Al-Quran yang bersifat parsial.
perbedaan bacaan dan dialek kebahasaan. Sedangkan ilmu tajwid lebih menekankan pada aspek kalimat-kalimat Al-Quran dari sisi makhraj dan sifat-sifat huruf dan teknis memperindah bacaan. 2. Qiraat berpegang pada riwayat rantai sanad, sedangkan tajwid berpedoman pada dirayat disiplin ilmu. 3. Qiraat dari sisi fokus pada penukilan dan periwayatan, sementara tajwid fokus kemampuan seorang qari dalam menganalisis tingkat kadar suatu huruf dan sifat-sifatnya, baik saat sendirian maupun saat menjadi susunan kata dengan kalimat lain. Urgensi mempelajari dan mempengaruhinya dalam istinbat hukum. A. Menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. B. Menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama. C. Menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. D. Menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. E. Dapat memberikan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Kesimpulan, menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Kalau qiraat itu sebenarnya telah muncul sejak masa Nabi, walaupun pada saat itu qiraat bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 11 Hijriah. Perbedaan qiraat Al-Quran yang berkaitan dengan substansi lafaz atau kalimat ada kalanya mempengaruhi makna dari lafaz tersebut, ada kalanya tidak. Dengan demikian, maka perbedaan qiraat Al-Quran ada kalanya berpengaruh terhadap istinbat hukum dan ada kalanya tidak. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan, monggo komentar di link komentar di bawah ini di video kakak di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.